Saya mau tanya pada kalian, kenapa kalian mesti takut saat kalian gagal bayar pinjol? Nah, saya mau kasih tahu ya, beberapa alasan kenapa orang takut gagal bayar pinjol. Oke, langsung saja nih di pokok bahasannya, beberapa alasan kalian kenapa takut saat kalian gagal bayar pinjol. Ya, yang pasti kalian merasa takut ya, khawatir gitu kan. Jadi begini, yang pertama, kenapa kalian takut? Kalian tuh takut saat tagihan ini terus bertambah, ya. Jika seorang gagal bayar pinjaman online itu pasti kalian takut tagihannya terus bertambah gitu kan, karena kalian nggak bayar tepat waktu. Kalian akan bingung akan dikenakan denda, bunga, keterlambatan yang bisa bertambah, jumlah tagihannya makin banyak gitu kan. Nah itu yang pertama kalian takuti. Terus yang kedua, kalian itu diharuskan membayar lebih dari pinjaman. Ada beberapa pinjaman online yang memberikan suku bunga sangat tinggi, sehingga kita seorang yang gagal bayar akan membayar dengan jumlah yang harus dibayar jumlahnya lebih besar dari yang kita pinjam. Itu kalian yang ketakuti ya. Nah yang ketiga nih yang sangat klise banget, kalian itu takut oleh debt collector ya, ditakut oleh DC. Nah jika seorang gagal bayar membayar pinjaman online dalam jangka waktu yang lama, maka biasanya akan dihubungi oleh DC atau penagih hutang. Mungkin DC juga akan terus menghubungi kalian terus-menerus ya, dengan menggunakan cara yang tidak menyenangkan seperti mengancam atau mengganggu keluarga yang terdekat. Dan yang paling takutnya adalah saat kalian DC itu datang ke rumah. Terus yang keempat, itu kalian akan berdampak pada catatan kredit ya. Jika seorang gagal bayar pinjaman online dalam waktu yang lama, nah catatan kreditnya bisa bertambah buruk atau kalian bisa masuk slek OJK atau BI checking. Yang ini akhirnya repot ya saat kalian itu minjem ke instansi pinjaman lain. Oke, jadi gitu ya, ada 4 gitu kan. Yang pertama, kalian takut tagihannya terus bertambah. Terus yang kedua, kalian harus membayar tagihan yang lebih dari yang kalian pinjam. Yang ketiga adalah adanya gangguan dari DC. Yang keempat adalah kalian masuk slek OJK. Jadi begini, oleh karena itu ya, sangat penting nih si kalian untuk bijak-bijak untuk saat kalian pinjaman online. Bertanggung jawablah kalau kalian gagal bayar nantinya. Intinya kalian tuh harus tepat waktu lah gitu kan. Jangan sampai kalian ada uang malah dinanti-nantiin gitu kan. Beda halnya kalau kalian emang gak bisa bayar karena kalian banyak kebutuhan, atau mungkin kalian gagal memprediksi keuangan. Nah ini jadi masalah gitu. Terus bagaimana sih bang cara agar kita gak takut dalam mengalami kesulitan untuk membayar pinjol itu gimana gitu, menghadapi rasa takut itu? Saya cuma bilang ya, ada beberapa nih. Yang pertama, kalian itu tetap tenang. Kalian itu coba untuk tenang, jangan panik. Meskipun situasinya mungkin tidak menyenangkan, tetap berusaha ya untuk menenangkan diri, untuk merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah. Intinya pikiran kamu tuh tetap tenang. Yang kedua adalah komunikasi dengan penyedia pinjaman ya, intinya begitu. Tapi kalau kalian pingin membayar tapi nanti ya, intinya kalau kalian nggak bisa bayar sekarang tapi kalian akan membayar nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau mungkin bulan depan ya, kalian boleh lah komunikasi sama penyedia pinjaman itu. Kalian nggak usah menghindar dari DC. Kalian jujur aja deh gitu kan, kapan kalau kalian emang mau bisa bayar tuh kapan. Tapi kalau kalian gak bisa bayar sama sekali, itu jangan pernah merespon. Abaikan aja, jangan pernah merespon. Kalau kalian emang gak bisa, udah gak bisa nih, udah prediksi kayak so udah gak bisa nih, udah diemin aja. Ngapain kalian janji-janji ya? Komunikasi itu gak ada. Komunikasi itu boleh kalau kalian emang ada uang lah untuk membayar untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Yang ketiga, buat rencana pembayaran ya. Buatlah rencana pembayaran yang realistis dan penuh tanggung jawab. Buatlah anggaran keuangan ya. Rencanakan bagaimana cara untuk membayar tagihan yang tepat waktu. Yang keempat, itu adalah cari bantuan finansial ya. Cari bantuan finansial itu bisa jadi dari keluarga atau teman atau orang terdekat ya. Kalian boleh pinjam dari situ. Yang kelima adalah hindari pinjaman tambahan ya. Nggak boleh nyari pinjaman tambahan untuk gali lubang tutup lubang. Jangan memperburuk situasi keuangan Anda dengan mengambil pinjaman tambahan yang tidak diperlukan. Hal ini dapat membuat masalahnya semakin besar. Oke itu ya. Jadi teman-teman ya gitu kan, untuk menghindari rasa takut kalian untuk gagal bayar itu pertama,
tetap tenang, kuatin mental. Kedua, kalau kalian emang bisa bayar, komunikasiin aja sama penyedia pinjamannya. Kalau nggak bisa, nggak usah lah. Yang ketiga adalah buat rencana pembayaran ya. Keempat adalah cari bantuan finansial dari tetangga, dari saudara atau dari orang tua. Yang kelima adalah hindari pinjaman baru ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.